Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pembuatan peta topografi maupun peta kontur secara digital dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Sebenarnya ini layout seperti ini sudah saya siapkan terlebih dahulu. Untuk layout seperti ini, cara pembuatannya kita ke view, lalu kita klik layout view. Setelah itu kita ke print, ke setup, dan mengganti dengan landscape. Klik OK. Oke, pertama awalnya kita akan masukkan datanya. Ini datanya diberikan oleh kakak tingkat saya. Jadi saya tinggal masukkan. Nah, kita menggunakan data yang ini, yang dem. Oke. Setelah seperti ini, kita klik kanan di sini. Kita ke properties, lalu ke simbol, classified. Ingat ininya di 5 ya. Warnanya kita dari hijau ke merah. Tuh, kita klik apply dan juga oke. Setelah itu, kan peta topografi cirinya terlihat teksturnya. Kita menambahkan ke sini, ini, lalu surface itu ke hillshade. Nah, di sini kita masukkan dan klik yang sebelah sini. Masukkan data ini. Lalu sudah tinggal masukkan langsung saja. Kita tunggu sampai hillshade-nya keluar. Oke, sudah ada hillshade-nya. Setelah ini muncul, kita pindahkan yang tadi yang awal, yang bawah ini ke atas. Nah, kan kalau ini hillshade tidak terlihat. Nah, biar kelihatan, kita klik kanan di sini, kita ke properties lagi, kita ke display. Nah, transparansinya kita rubah menjadi 45%. Oke. Nah, berubah sekarang petanya. Nah, setelah ini kita ke kontur di sini. Kita klik. Nah, seperti tadi kita masukkan seperti tadi yang dem. Nah, kontur interval cara ngitungnya yaitu ketinggian maksimal dibagi 10. Jadi di sini kan 4442, jadi bagi 10 jadi 444. Oke. Kita tunggu sampai garis konturnya kelihatan. Nah,
Setelah terlihat, kan masih gini garis konturnya. Kita klik kanan di konturnya, kita ke properties lagi, kita ke kategoris, ini diganti dengan kontur. Value fieldnya ganti kontur, lalu ini jangan di checklist, kita add all. Nah, setelah ini kita ke labels. Nah, sudah ada di labels, kita checklist labels features in this layer. Lalu label fieldnya kita ganti ke kontur. Lalu fontnya agar formal kita ganti ke Times New Roman, ukurannya 10. Saya menggunakan ukuran 10. Cet. Oke. Nah, sudah kelihatan perbedaan garis-garisnya. Oke, setelah itu kita geserkan dulu petanya ke sebelah sini. Bentar. Kurang lebih seperti ini. Agar petanya pas dengan ukuran ini, kita ke fix zoom in. Nah, oke, setelah ini kita harus membuat keterangan dari peta ini. Caranya kita ke kita ke rectangle, kita ke drawing, lalu pilih rectangle. Nah, kita buat menyesuaikan ukuran petanya. Nah, kalau sudah, kita klik 2 kali, lalu warnanya kita ganti warna putih. Oke. Nah, di sini apa yang kita isi? Yang pertama yaitu judul petanya. Judul petanya kita ke insert, kita text, pilih text. Nah, sini kita pindahkan ke sini. Nah, teksnya kita tulis peta topografi. Karena di sini saya menggunakan yang daerah Provinsi Papua, jadi saya menuliskan peta topografi Provinsi Papua. Tengahkan. Oke. Karena ini terlalu kecil, jadi kita akan besarkan, akan ukuran 16. Jangan lupa di bold, dan jangan lupa diganti fontnya menjadi Times New Roman. Sepertinya kurang besar, jadi saya akan menggunakan coba 18. Oke, 18. Nah, sudah. Lalu sekarang kita tambahkan logo. Karena saya kuliah di Undip, jadi saya akan menambahkan logo Undip.
ke picture. Nah, logo Undip. Logo ini kita logo ini kita simpan di sini. Tidak usah terlalu besar, kecil saja. Oke. Setelah logo, kita tambahkan skala peta ini. Caranya kita ke insert lagi, lalu ke scale bar. Kita pilih yang alternating scale bar yang kedua. Kita ke properties. Nah, karena Indonesia menggunakan ukurannya itu kilometer, jadi kita pilih kilometer. Label posisinya kita disimpan di sebentar, below center. Kita oke. Nah, kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran ini. Tidak usah terlalu besar juga. Nah, setelah ini kita tambahkan legendanya, yaitu seperti tadi ke insert, lalu ke legend. Nah, kita tuh hanya butuh yang ini saja, data yang ini. Jadi semua kita pindahkan dulu ke sini. Ini diklik, pindahkan ke kanan. Kita next. Sebentar. Kita next lagi, kita next, finish. Kita tunggu. Nah, sudah jadi. Nah, ini kita simpan di sini. Nah, dan sudah ada. Ini yang kita perlukan, ini dan juga judulnya. Nah, yang ini kita tidak perlu. Jadi cara menghapusnya yaitu kita klik, nah, judulnya jangan legend, kita ganti keterangan titik 2. Oke. Nah, untuk cara menghapusnya kita convert dulu ke grafik. Setelah itu kita ungroup. Nah, sudah masing-masing. Kita klik yang tidak diperlukan. Ini kita pencet delete. Maaf. Nah, sorry, hapus semua tadi. Nah, yang ini tidak perlu, kita delete. Oh, yang ini juga delete. Kita pindahkan ke blok semua.
pindahkan ke atas sedikit. Sorry, kurang ke pinggir. Nah, tadi di ungroup. Sekarang biar lebih rapi saja, kita blok lagi semua. Klik kanan, kita grupkan lagi. Nah, sudah. Nah, setelah keterangannya sudah ada, selanjutnya kita butuhkan ini petanya. Kita insert, kita ke netline. Oke. Sorry, salah. Maaf. Salah ternyata. Kita ke data frame, sorry, tadi salah. Nah, data frame sudah ada. Kita simpan di sini, kita sesuaikan dulu. Sesuaikan. Tidak usah terlalu besar juga, tidak apa-apa. Nah, data di sini kita klik kanan, lalu kita add data. Ini tuh isinya apa? Ini tuh isinya peta yang menunjukkan letak peta topografi ini. Jadi kita cari petanya di data. Kita pilih Indo Provinces. Nah, udah ada petanya. Kita klik kanan, kita ke Properties, kita ke Frame. Nah, backgroundnya kita ganti ke light blue. Oke. Nah, untuk petanya kan biasanya peta di daratannya berwarna hijau. Jadi kita ganti warna hijau di sini, kita klik kanan, kita ke Properties. Tunggu sebentar. Nah, sini kita cari. Nah, ini tadi itu di simbol, pilih ini, kita ganti ke matte green, outline-nya warna hitam. Oke. Nah, sudah berubah. Nah, setelah ini kita, karena ini provinsi Papua, jadi kita zoom daerah Papua dengan zoom in, kita zoom daerah Papua. Oke. Zoom lagi, dikit lagi. Nah, setelah kita zoom, kita klik kanan di sini, kita ke Properties, kita pilih nah ini extend indikator, klik layers, pindahkan, kita klik oke. Nah, terlihat kan ini daerah, ini yang di tandai merah itu daerah si peta topografi ini. Oke, itu kita perkecil saja, kita ketengahkan, nggak apa-apa, lebih kecil lagi juga.
Nah, terakhir di bawahnya kita masukkan sini, kita copy. Nah, sini. Sebentar. Nah, sini kita isi dengan mas saya itu disusun oleh nama saya Zaktian Maragi. Anim 260 401 201 401 kelas ilmu kelautan B. Cuma di tengah, klik OK. Nah, sudah ada. Sepertinya ini kurang ke atas. Bentar, ke atasin. Ini logonya ke atasin juga, lebih kecil lagi kayaknya. Skalanya kita ke atasin juga. Keterangan peta. Ini terlalu besar, 18 kita perkecil jadi ke 14. Coba agak lebih kecil lagi. Nah, sedikit. Nah, yang terakhir kita beri keterangan sumber petanya. Sumber peta titik 2. Terus di tengah di sini, di pinggir aja. Yang pertama, peta Amsterdam. Sorry. Yes. Yang kedua, peta provinsi Indonesia. Oke. Nah, sumber peta kita simpan di bawah sini. Nah, cukup. Nah, terakhir jangan lupa kita tambahkan ini. Kita ke properties lagi, kita tambahkan grids. Kita pilih new grids. Tinggal next, and finish. Nah, kita properties. Oke, kita ke properties dulu. Nah, seperti biasa kita ganti fontnya ke Times New Roman. Nah, jangan lupa di bold juga. Nah, ini label access right yang centering dan label orientation yang left centering. Size-nya kita coba ke 8 dulu. Oke. Tentunya kurang gede tuh. Properties. Kita coba 10. Oke.
Oke, masih cukup. Nah, ini juga sama. Klik kanan ke properties, tambah grid juga, new grid, tinggal next, finish, properties. Oke, maaf tadi terpotong sedikit. Nah, untuk menambahkan bagian sini, kita ke properties, lalu ke new grids, tambahkan grids ya. Kita tinggal next. Nah, ini kita sini tinggal next, dan finish. Nah, sebelum di oke, kita ke properties terlebih dahulu. Ya, aksis kita nolkan. Kita coba 10. Untuk ke labelsnya jangan lupa. Sebentar. Nah, label access yang right jangan di checklist, yang label orientation yang vertikalnya checklist yang left. Nah, fontnya tetap jangan lupa kita menggunakan Times New Roman. Ukurannya 10, 12 aja, 12. Kita bold, jangan lupa. Kita apply, oke. Kita apply, oke. Nah, gridnya sudah keluar. Oke. Turunkan sedikit. Nah, untuk nge-save peta topografinya, terlebih dahulu kita hapus yang kontur, jangan di checklist. Nah, kan tinggal peta topografi. Kita save. Kita tulis peta topografi. Kita save terlebih dahulu ya. Underscore Jaktian Maragi underscore save. Nah, sedang untuk peta konturnya kita tinggal checklist kontur dan checklist yang hillshade-nya. Nah, ini peta konturnya. Peta kontur, jika ingin save yang ini, jangan lupa ini judulnya kita ganti dulu, peta topografi jadi peta kontur. Oke. Nah, tinggal di save seperti tadi, save as peta kontur underscore Saktian Maragi 260. Save. Nah, sudah segitu tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.